Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa pada hari ini Tuhan Yesus. Kami semua berada di sini karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk semua yang telah Kau pimpin ibadah ini dari pagi sampai sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan Yesus, hamba-Mu mau menyampaikan Tuhan Yesus firman-Mu. Kiranya Ku urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Berikan hati kepada setiap jemaat-Mu Bapa agar mau menerima Tuhan firman-Mu ini Tuhan. Walaupun keras Tuhan Yesus, itu tetap firman-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan mau melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh Tuhan Yesus kedaulatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini adalah firman yang tak asing lagi saudara. Hampir ada kemiripan ya. Selama 3 minggu berturut-turut, saudara semua yang dikasihi Tuhan tidak boleh bosan untuk mendengarnya. Mungkin ini kemauan Tuhan saudara. Tuhan tahu masih banyak orang yang belum sadar untuk melayani, untuk menjalani hidup di zaman akhir ini. Hidup kekristenan masih banyak yang harus berubah dan berbuah. Kita harus menjauhkan hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam berjemaat kita harus bersungguh-sungguh saudara. Dalam pelayanan kita harus bersungguh-sungguh juga. Dalam rumah tangga kita harus sama-sama memuliakan Tuhan. Kita harus sama-sama membangun gereja Tuhan juga saudara, dengan hati yang tulus dan hati Tuhan yang disenangkan. Hidup ini sangat singkat saudara. Mari kita semua mencari Tuhan selagi ada kesempatan dan tinggalkan semua kehidupan dunia yang jahat, yang tidak baik ya. Tuhan sudah menyediakan semua berkat bagi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, tema firman Tuhan hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita harus mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui ya. Jangan sampai murka Tuhan itu datang baru kita mencari Tuhan. Sudah terlambat saudara ya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jangan sampai Tuhan itu menjauh baru kita berseru kepadanya. Kita harus terus kontak dengan Tuhan, ada komunikasi dengannya. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Sebab kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebagai manusia ciptaan, kita harus mencari Tuhan. Karena manusia ini lemah saudara ya. Perlu Tuhan. Karena manusia perlu Tuhan, maka kita harus cari Tuhan. Jadi jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk mencari uang, terus ya dikejar-kejar itu uang, terus mengejar karier juga, terus mengejar harta dunia saudara. Tapi kita tidak mencari Tuhan sang pencipta kita. Itu nggak boleh saudara ya. Kalau saudara mencari Tuhan saudara, kalau saudara mencari dunia saudara akan binasa ya. Kalau saudara mencari Tuhan, kelak saudara akan mendapatkan hidup yang kekal ya. Kita harus berjuang mencari Tuhan dan kebenarannya agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan mengatakan begitu. Kalau firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ini berarti saudara ada waktu di mana Tuhan berkenan ditemui, ada waktu di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Jadi waktu di mana Tuhan berkenan ditemui inilah merupakan kasih karunia yang harus kita respon
ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Selama Tuhan berkenan ditemui, carilah Tuhan, saudara. Jangan jadi Kristen yang KTP. Jangan berhenti. Jadi jangan menjadi Kristen yang KTP. Jadi kita harus berhenti main gereja-gerejaan, ya saudara ya. Jadi jangan kalau ke gereja itu biasa-biasa aja gitu. Mau enggak bisa ya saudara ya. Makanya dikatakan jadi jangan jadi Kristen KTP, berhenti main gereja-gerejaan. Kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan atas hidup kita. Dan selama kita hidup, yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kenapa harus begitu, saudara? Karena waktu kita di dunia ini sangat singkat. Pergunakanlah hidup yang singkat ini untuk mencari Tuhan dan untuk mencari perkenanannya, menyenangkan hatinya ya. Saudara, umur manusia zaman dulu panjang-panjang ya, saudara tahu kan di Alkitab umur manusia dulu panjang-panjang. Tapi zaman sekarang, saudara, zaman yang sudah tua ini, saudara, umur manusia makin berkurang, di courting terus ya, di diskon ya. Banyak orang umurnya masih muda-muda sudah dipanggil Tuhan. Jadi tinggalkan hidup kita yang tidak berguna bagi kerajaan Allah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan semuanya itu dan mulailah kita mencari Tuhan. Mulailah kita mencari Tuhan dan kehendaknya, saudara. Apakah itu kehendak Allah yang menjadi bagian hidup orang percaya? Kehendak Allah adalah mengasihi Tuhan dengan segala perbuatan baik kita. Perbuatan baik ialah keseluruhan hidup kita untuk menyenangkan hatinya. Jadi apa saja perbuatan yang tidak baik itu, ada juga saudara perbuatan yang tidak baik, yang tidak Tuhan senang, yang tidak menyenangkan hati Tuhan ialah hidup yang masih kedagingan, saudara. Mari kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, ayat 21-nya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi tidak main-main ini firman, saudara. Hidup dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, sama saja ya. Saudara, saya ingat ya, dulu kakak saya, waktu dulu kakak saya umur masih 25 tahun, saudara. Waktu malam minggu, waktu hari itu malam minggu, dia dijemput oleh teman-temannya. Jadi mereka berempat ya. Biasanya malam minggu mereka pergi ke disko, saudara ya. Pesta pora, mabuk-mabukan, saudara, mereka ya. Minum-minum sehingga mereka semua pada mabuk hari di malam minggu itu ya. Waktu mereka pulang tengah malam, pukul 1 malam, saya ingat waktu mereka pulang, mobil yang dikendarainya menabrak pohon yang besar sekali, saudara. Pohon itu mah nggak apa-apa, saudara, nggak goyang sedikit juga. Tapi mobilnya yang mereka kendarai itu hancur semuanya, sehingga mereka semua yang di dalam meninggal, saudara. Dan jenazahnya juga susah dikeluarkan ya. Termasuk ini kakak saya juga meninggal di situ. Tapi ada satu saudara yang hidup, tapi hidupnya juga mereka cacat, saudara, ya, cacat. Ini kakak saya ini umur 25 tahun ini ya, waktu meninggal itu dia meninggalkan satu anak, saudara, yang masih kecil, 8 bulan lah gitu ya, 8 bulan. Makanya hati-hati, saudara. Tuhan udah warning ya, ada di Alkitab juga, saudara mesti waspadai semuanya. Nah, kalau ada
masih ada di antara kita yang masih hidup dengan kedagingan, bertobatlah, berubahlah. Barang siapa yang masih melakukannya, janganlah engkau berharap akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penentuan kita nanti adalah sorga atau neraka, saudara. Ya, ingat, sorga atau neraka yang mesti dicamkan. Mulai hari ini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mulailah bertobat sebelum terlambat. Jangan sampai kita menyesal nanti sudah tidak ada gunanya. Kita harus sadar, saudara. Saudara, ada satu lagi kesaksian. Saya mempunyai kakak. Kakak saya ini belum bertobat ya. Ada lagi, bukan kakak yang tadi, satu lagi yang lebih besar. Dia suka percaya dukun, saudara. Dukun magic gitu ya. Dan lain-lainnya lah gitu ya. Suka ngobatin orang gitu ya. Ngobatin orang sembuh gitu ya. Tapi kalau dia sendiri sakit nggak bisa diobatin ya, sampai meninggal gitu, nggak sembuh ya. Kalau saya berkunjung, saudara, ke rumahnya, saya sering menginjili dia ya. Dia dengarkan apa yang saya katakan, dia dengarkan. Dia mau mendengarkan firman Tuhan juga yang saya sharingin kepada dia. Saya bilang, kakak harus percaya pada Tuhan Yesus, saya bilang. Dia mau mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mau. Apapun yang saya injili, oh iya. Oh, firman ini ada di sini ya. Oh, yang ini ada di sini. Mau, saudara. Dia dengarkan. Saya bilang harus hidup baru dan harus bertobat, saya bilang. Tapi belum mau percaya dan terima, saudara. Walaupun dia mendengar, tapi dia nggak mau terima karena hatinya masih dekil, saudara ya. Pada suatu hari, saudara, saya teleponin kakak saya ini ya. Biasa saya kabari Injil keselamatan untuk dia ya. Terus lagi kita ngomong begitu ya. Dia berkata kepada saya, katanya begini, dia berkata kepada saya, rasanya umur kakak sudah tidak lama lagi, katanya. Umur kakak sudah tidak lama lagi. Saya sih gak kaget, saudara ya. Dia bilang begitu gak kaget ya. Malah saya makin sangat gencar, jadi semangat menginjilinya ya. Sudah dia bilang gitu. Saya bilang sama kakak saya ini, makanya bertobat sebelum terlambat. Saya bilang, saya katakan mau terima Yesus nggak sekarang? Saya bilang gitu ya. Dia bilang nanti aja lah, katanya, kalau kamu main-main lagi ke sini, katanya. Bilang gitu, saudara. Benar nggak? Kan itu kedegilan hati ya. Saya bilang lagi, jangan sampai nyesel nanti, nggak ada gunanya, sudah terlambat. Saya bilang ini sama dia. Tapi dia tetap belum mau, gimana ya? Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya doakan saja supaya saja dia selamat ya, saudara ya. Dan beberapa bulan kemudian saya mendengar kabar bahwa kakak saya ini sakit jantung, saudara. Dia masuk rumah sakit, jantungnya katanya dipasang ring. Saya nggak bisa telepon langsung, saudara, untuk injili lagi dia untuk yang terakhir kali. Karena dia di rumah sakit, mungkin dia tidak punya mobile tidak menyimpannya. Akhirnya 2 minggu kemudian kakak saya meninggal. Ya, penguburannya diurus secara Kristen. Saya jadi penasaran, saudara, apa dia sudah terima Yesus atau belum? Kalau dia sudah selamat, saya bersyukur ya, saudara ya. Kita harus selalu siap memberitakan Injil keselamatan, saudara. Maka dari itu ya, banyak orang-orang seperti ini, bandel, susah diinjilin. Kalau sudah sakit, kepepet, baru mau terima Yesus, baru mau percaya Yesus karena ketakutan masuk neraka. Ya. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi janganlah main-main dengan hidup kekristenan kita. Yang mengikut Yesus banyak, saudara, berbondong-bondong ya. Banyak sekali yang mengikut Yesus. Tapi yang mengikuti teladannya sedikit sekali, hanya 12 murid. Ketika Tuhan datang, ia akan bertanya, apa yang kita sudah lakukan selama kita hidup di dunia ini? Coba saudara dan saya akan menjawab apa? Saudara dan saya harus jujur apa yang saudara dan saya lakukan selama
kita hidup di dunia ini. Tuhan sangat mengetahui hati kita. Kita nggak bisa bohong lagi, saudara. Suatu hari ada pertemuan untuk anak-anak Tuhan. Di dalam pertemuan itu mereka saling sharing satu dengan yang lainnya. Dengarkan, saudara. Satu orang bertanya kepada temannya, "Hai teman, ketika Tuhan datang dan bertanya kepadamu, apa yang sudah engkau lakukan selama hidup di dunia ini?" Teman ini berkata, "Pasti aku akan menjawabnya." Dan jawabnya adalah, "Tuhan, selama aku hidup di bumi ini, aku sudah melakukan kehendak-Mu. Dan aku sudah hidup dengan menyenangkan hati-Mu." Dan orang ini bertanya lagi, "Dan kalau Tuhan bertanya lagi, baik anakku, aku akan periksa dulu dalam buku kehidupan. Apakah jawabmu, teman?" Teman ini berkata, "Pasti aku akan menjawabnya," katanya gini. Jawabnya adalah, "Silakan Tuhan, engkau berhak memeriksanya dalam buku kehidupan." Maksudnya buku kehidupan Tuhan, ya. Setelah Tuhan memeriksanya dalam buku kehidupan, ternyata benar teman ini sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan namanya juga sudah tercantum dalam buku kehidupan. Dan teman ini bertanya kepada orang yang menanyakan dia tadi, "Jadi apakah upahku kalau aku sudah melakukan kehendak Tuhan?" Jawab orang itu, "Tuhan pasti menjawab." Jawab Tuhan adalah, "Karena engkau sudah melakukan kehendak-Ku, karena engkau sudah melakukan perintah-Ku, saat ini juga engkau akan masuk dalam kerajaan-Ku yang kekal, di mana dalam kerajaan-Ku sudah tidak ada kesakitan maupun air mata." Nah, saudara camkan ini ya. Kita mesti sadar semuanya. Karena hari ini, zaman-zaman ini sudah hampir dekat. Kita kalau masih dari sekarang nggak bisa. Nanti kalau udah mau deket Tuhan Yesus baru siap, nggak bisa. Kita mempersiapkan ini setiap hari, setiap waktu itu sedikit-sedikit, saudara. Nggak bisa sekali jadi gitu siap, nggak. Mulai dari dulu atau sekarang, mesti sedikit-sedikit dulu kita siapkan. Jangan nanti terlambat begitu. Nah, dan tadi udah dibilangin kalau engkau melakukan kehendak-Ku akan masuk kerajaan yang kekal, ya, di mana dalam kerajaan-Ku sudah tidak ada kesakitan maupun air mata. Dan semua teman-teman yang ada dalam pertemuan itu, saudara, pada tepuk tangan, ya, tepuk tangan. Ini hanya ilustrasi, saudara, yang bagus, ya. Saudara yang dikasihi Yesus, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, dan itulah tujuan hidup kita untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka itu selama kita hidup, ikutilah perintahnya dengan menyenangkan hatinya. Nah, kalau Tuhan tanya kepada saudara atau saya, ya, apakah yang engkau sudah lakukan selama hidup di dunia ini? Dijawab oleh saya atau saudara, mungkin selama hidup di dunia ini aku belum melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan tanya lagi, engkau belum melakukan kehendak-Ku? Kata Tuhan, jadi apa yang engkau lakukan selama ini? Saudara, kita gak bisa bohong kalau Tuhan yang bertanya. Gak bisa bohong. Karena Tuhan tahu hati kita. Karena kita suka gosip, saudara, atau berbohong atau yang lainnya, ya, maka jawaban kita adalah pasti sambil gemeteran, ya. Apa jawaban kita kepada Tuhan? Gosip, Tuhan. Nah, gimana? Sambil gemetaran, gosip, Tuhan. Sedih juga kan? Apakah kita mau sampai Tuhan mengatakan, "Nyala engkau semua yang membuat kejahatan"? Pasti nggak mau, kan? Mari, maka dari itu kita harus pada sadar, saudara, bertobat. Itulah kehendak Tuhan di akhir-akhir ini. Pertobatan sangat gencar harus kita sharingkan, katakan kepada orang-orang. Untuk apa kita gunakan hidup kita selama ini, saudara? Apakah kita hidup melakukan kehendaknya atau kita sibuk dengan kepentingan sendiri? Kita harus melakukan kehendaknya dengan menghasilkan buah-buah yang manis.
Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang masih merokok, stop merokok, saudara. Yang masih judi, stop berjudi. Yang masih gosip, stop bergosip. Hati Tuhan disenangkan dengan perubahan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita harus menghasilkan buah yang manis untuk Tuhan, yaitu buah kebenaran yang Tuhan nantikan dari kita. Mungkin hidup kita terlihat berbuah, ya, terlibat dalam berbuah gitu, jadi ada buahnya. Dengan kita melayani, mengasihi, banyak memberi, banyak menolong, dan aktivitas rohani lainnya. Hati Tuhan senang kalau kita berbuah lebat, dan buahnya harus manis, agar semua orang dapat mencicipinya. Karena manisnya kebaikan ada di dalam hidup kita, jangan sampai buah yang kita punya itu asam adanya. Seringkali kita lalai memperhatikan keadaan hati kita, saudara. Di mana masih ada iri hati, masih ada kemarahan, kecewa, dan lain-lain. Inilah sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ini sangat mempengaruhi dari rasa buah kehidupan kita. Dan akhirnya orang lain mengecap buah yang asam dari hidup kita ini. Maka orang-orang akan mencibir kita, saudara, karena ulah kita yang tidak baik. Saudara tahu kita akan dicibir sama orang-orang, kita akan dicela sama orang-orang kalau kita menghasilkan buah yang asam. Saudara kenal Tuhan, saudara udah lama dalam Tuhan, tapi kalau saudara menghasilkan buah yang asam, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita mau hidup? Apakah kita mau dalam hidup kita bersama tidak ada kerukunan lagi, tidak ada damai lagi, tidak ada kasih, yang ada cuma kemarahan, iri hati, kecewa? Mari kita semua periksa diri masing-masing, saudara. Sudah adakah kebaikan hati kita, pikiran dan perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran Tuhan? Yang Tuhan inginkan agar kita semua benar-benar menghasilkan banyak buah yang manis. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi jikalau jemaat di sini semua sudah menjadi milik Kristus Yesus, maka hidup keduniawian sudah tidak kita lakukan lagi. Daging ini sudah disalibkan, ya. Tidak ada lagi hawa nafsu dan keinginan. Baiklah mulai sekarang ini kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dengan merubah cara hidup yang lama, yang buruk, menuju hidup baru yang memuliakan Tuhan, menyalibkan semua kedagingan, menyenangkan hati Tuhan dengan menuruti perintahnya. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22, firman Tuhan, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara, kita tidak perlu minta-minta lagi. Tuhan pasti berikan semua berkat untuk saudara dan saya. Jadi janganlah kita khawatir lagi untuk hari besok, ya, hari tua kita. Tuhan pasti pelihara. Amin. Ada amin gak? Amin, ya. Sekarang kita menuju kepada Abraham. Abraham seorang yang taat melakukan perintah Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, tapi saudara bisa baca di rumah. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saudara bisa baca di rumah, ya. Tentang kepercayaan, ketaatan Abraham. Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya. Karena ketaatan Abraham, hati Tuhan disenangkan. Sampai Tuhan bersumpah kepada Abraham untuk memberkatinya berlimpah-limpah. Aku akan memberkatimu dan keturunanmu berlimpah-limpah. Aku akan memberkati bangsa-bangsa lewat keturunanmu. Itu semua karena Abraham berkenan di hati Tuhan.
Sekarang saudara kita lihat tentang Daud ya. Daud itu juga tidak sempurna ya. Daud ada dosa saudara, tapi Daud mempunyai hati yang berkenan kepada Tuhan. 1 Tawari 22 ayat 7 sampai 10. 1 Tawari 22 ayat 7 sampai 10 saudara bisa baca di rumah juga karena takut terlalu panjang ya. Saya akan itu sedikit aja. Raja Daud punya inisiatif saudara membangun rumah Tuhan ya. Aku mau membangun bait Allah, kata Daud. Tuhan berkata kepada Daud, nanti aku akan membangkitkan dari keturunanmu anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan tatah kerajaannya untuk selama-lamanya, dan dialah nanti yang akan membangun rumah bagiku. Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud mau mendirikan membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan memilih Salomo saudara, anaknya Daud, untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Salomo lah yang membangun rumah Tuhan. Seolah-olah Salomo ini yang support ayahnya Daud, ayahnya yaitu Daud, untuk membangun rumah Tuhan. Hati Tuhan disenangkan karena Daud ada keinginan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita semua support gereja kita ini juga ya. Kita bangun untuk maju dan bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus bersatu sehati sepikir agar gereja Tuhan bertumbuh dimanapun saudara berjemaat ya. Lakukan itu ya. Sehati sepikir agar gereja Tuhan bertumbuh, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, agar dari semua pelayanan kita bersama-sama dapat menghasilkan buah yang lebat dan manis. Dan jangan ada lagi orang-orang yang suka menghasut. Kalau kita sedang melayani harus benar-benar melayani saudara. Fokus dalam pelayanan, jangan sampai menghasut yang sedang berjemaat. Janganlah suka memindah-mindahkan tahanan. Janganlah suka memindah-mindahkan tanaman yang Tuhan sudah tanam di tempatnya ya. Kalau Tuhan sendiri tidak menyuruhnya, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan bisa disedihkan saudara, bisa dibikin kesal juga, bisa disakiti juga. Menyenangkan hati Tuhan itu ialah mendukung pekerjaannya. Jangan sampai ada roh pemecah. Puji Tuhan saudara, gereja ini berdiri sudah 23 tahun dan melahirkan 4 hamba Tuhan. Tapi saudara, kita tidak boleh sombong ya. Bukan kuat, bukan gagah kita saudara, tapi rohku kata Tuhan. Tuhan ikut berkarya dalam gerejanya. Semua ini atas pimpinan Tuhan. Saudara harus bangga dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gereja ini sudah menghasilkan buah yang manis. Buktinya sudah membuahkan 4 orang hamba Tuhan. Harus ada buktinya dong ya. Kalau buah yang manis itu harus ada buktinya. Makanya itu buktinya ada. Tuhan buktikan 4 orang hamba Tuhan yang akan melayani umatnya di akhir zaman ini. Kita harus dukung mereka semua saudara, untuk generasi yang selanjutnya ya. Kalau kita sih pada tua-tua, mungkin nanti kalau dipanggil Tuhan, saudara sekalian yang muda-muda yang sudah ini menjadi hamba-hamba Tuhan, maju ya. Dan guru-guru Sunday School juga ya, guru-guru Sunday School kita saudara, sudah 20 tahun mereka melayani Sunday School. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih saudara dalam mengajar, membawakan firman Tuhan dan menceritakan semua isi Bible pada anak-anak. Saya percaya mereka penuh dengan urapan Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak campur tangan, mereka tidak akan tahan selama 20 tahun masih melayani. 20 tahun saudara. Dari anak-anak yang bergereja di sini lahir sampai mereka sudah besar. Ya, sampai 20 tahun tuh saudara, anak-anaknya sudah besar-besar. Dari tahun ke tahun mereka ganti lagi dengan baby-baby yang kecil sampai grow up lagi. Bukan main kan? Malah mereka aktif juga dalam pelayanan lainnya saudara, luar biasa bukan? Saya belum pernah melihat orang-orang seperti ini sebelumnya. Kita juga belum tentu seperti mereka karena orang-orang pilihan mereka tidak akan mundur. Kalau orang-orang pilihan mereka tidak akan mundur. Setiap
orang-orang yang melayani hamba-hamba Tuhan, kalau mereka orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka tidak akan mundur. Mereka rindu kepada jiwa-jiwa kecil, saudara. Guru-guru Sunday School ini, anak-anak yang harus dilayani, disiapi untuk masa depannya. Sehingga pelayanan mereka menghasilkan buah-buah yang manis. Saudara bisa lihat hasilnya. Anak-anak Sunday School semuanya jadi, saudara. Semua diajari melayani juga. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Perkenanan Tuhan ada pada mereka yang bersungguh-sungguh. Jadi jangan ada lagi yang meremehkan Sunday School, saudara. Jangan sampai ada yang mengatakan jelek lah, tidak baik lah. Jangan ya saudara ya. Tidak bagus lah. Enggak, bagus di mata Tuhan, semua bagus. Kata-kata kita harus membangun. Hormatilah pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Kita harus lihat dari buahnya, dan penyertaan Tuhan ada menyertai pelayanan mereka. Kita harus support pekerjaan Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Dalam pelayanan, sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi dan melayani dengan sungguh? Kalau sudah, kita pasti taat kepada perintahnya. Dan kalau saudara dan saya disuruh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah itu tanpa menunda-nunda, saudara. Kalau saudara tidak mau, tarsok, Tuhan akan gantikan dengan orang lain yang mau mengerjakannya. 1 Samuel 15 ayat 28. Mari kita baca 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudara, Raja Saul dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel, tetapi dia tidak taat perintah Tuhan ya, untuk memusnahkan bangsa Amalek ini. Dia tidak taat, sehingga jabatannya digantikan kepada orang lain yang lebih setia dan baik, yaitu kepada Raja Daud. Kalau saudara dan saya disuruh Tuhan untuk berbuat sesuatu, lakukan perintahnya, jangan sampai Tuhan gantikan dengan orang lain untuk melakukannya, karena kita tidak berguna di matanya. Saudara, ada satu kesaksian. Entah kenapa dalam hati saya mengatakan sesuatu ya. Ini terjadi di bulan Desember di tahun lalu, Desember tahun 21, saudara. Bahwa pada permulaan tahun 22 nanti saya mau menyuruh semua ibu-ibu untuk membawa bunga fresh setiap minggu secara bergiliran. Bunga fresh yang dibuat di situ, saudara. Biasanya kan kita pakai bunga plastik, tapi entah kenapa hati saya kayaknya mau, rindu gitu, seolah-olah Tuhan yang mau ya, setiap minggu bunga fresh katanya. Jadi saya mau membawakannya untuk mengatakan kepada ibu-ibu setiap hari Minggu membawa bunga fresh secara bergiliran untuk ditaruh di meja itu, saudara. Jadi maksud saya setiap minggu bunga itu selalu fresh gitu, bukan jadi bunga yang real, bukan bunga yang plastik lagi. Aneh juga, saudara, hati saya berbicara untuk membawa bunga yang fresh setiap ibadah hari Minggu. Dari waktu ke waktu saya belum mengerjakannya, saudara. Ya, saya tunda-tunda terus, sibuk dengan diri sendiri. Di suatu pagi, saudara, yaitu hari Minggu, waktu kita berbakti bersama, saya kaget nih. Kok ada bunga fresh ya? Saya bilang. Di situ saya teringat, saudara. Apa yang Tuhan ingatkan, tanamkan di hati saya. Setiap minggu bawa bunga fresh, katanya begitu. Lalu saya tanya, siapa yang bawa bunga fresh hari ini? Lalu ada yang menjawab. Saya nggak tahu siapa orang yang menjawab. Ada orang yang bilang katanya, tuh Pak Halim katanya yang bawa. Nah ini saudara, kalau saya tidak taat dan menunda-nunda terus yang diurus diri sendiri dahulu, Tuhan akan gantikan dengan orang lain yang lebih setia dan taat. Maka sekarang setiap hari Minggu Pak Halim yang bawa bunga fresh, puji Tuhan. Pak Halim ini orangnya peka, saudara. Orang yang banyak bersekutu dengan Tuhan, diberi kepekaan yang spesial, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Halim, Tuhan memberkati. Oke. Kalau seandainya Pak Halim suatu hari,
saudara, ada halangan untuk beribadah ini. Misalnya, pasti nggak ada bunga dong di situ kan, jadi nggak indah kan, benar nggak? Maka kita ibu-ibu harus siap sementara waktu untuk tolong Pak Alim bawakan bunga fresh itu. Setuju ibu-ibu? Amin, amin. Satu lagi saudara, dahulu kalau doa pagi di sini sebelum kebaktian saudara ya, ada beberapa orang saudara yang ikut join pagi-pagi sebelum kebaktian jam 8 ya. Entah kenapa sekarang tidak ada yang muncul lagi. Satu-satu pada lari nggak tahu kemana. Mereka itu melayani hanya setengah jalan saudara, hilang, nggak tahu arahnya. Melayani tidak boleh setengah jalan, kecuali saudara sakit nggak bisa datang saudara ya. Saudara datang bagian untuk spot pekerjaan Tuhan setiap minggu pagi. Tuhan Raja yang mulia, yang kita semua sudah menunggu di sini untuk mendengar doa-doa yang saudara panjatkan ya. Ada yang sudah boring katanya, ada yang bilang kepagian dan lain-lain gitu. Saya mau katakan, kalau saudara setiap minggu, bukan setiap minggu, kalau saudara setiap hari pergi kerja nih ya, ada yang jam 5 start, ada yang jam 5 dari rumah, jam 6 atau jam 7 saudara harus pergi, harus berangkat, mulai start kerja. Kenapa saudara bisa? Kenapa? Karena duit, benar nggak? Nah, apalagi bekerja di ladang Tuhan, bukan uang yang saudara dapat, saudara. Bukan uang. Apa yang saudara dapat? Saudara akan mendapat berkat jasmani dan berkat rohani dan hidup yang kekal. Ya. Sudah sekian lama hambanya berdoa sendiri, saudara. Ini Bapak Gembala di sini berdoa sendiri setiap minggu pagi, tidak ada orang yang support. Tapi hambanya tidak menjadi down atau kecewa, saudara. Hambanya tahu Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang memberi kekuatan sehingga rohnya semakin menyala-nyala. Saudara ditinggalkan, tapi rohnya semakin menyala-nyala, bukan main kan? Jadi kita jangan mengharapkan manusia, saudara. Ya, kita mengharapkan Tuhan saja. Dan hambanya dengan semangat terus melayani pekerjaan Tuhan. Setelah sekian lama berdoa sendiri, karena yang lainnya sudah tidak ada, saudara, sudah pada pergi, Tuhan gantikan lagi dengan orang yang mau dipakai dalam doa pagi sebelum kebaktian dimulai. Puji Tuhan, ternyata Pak Halim lagi yang disuruh Tuhan, tepuk tangan. Bukan main, saudara. Saya pikirkan ini Tuhan luar biasa. Pak Halim lagi, kemana yang lainnya? Kayaknya nggak peka tuh, nggak ngedenger atau gimana, atau colek, nggak tahu dah. Ya. Bukan main, saudara. Pak Halim taat dan dia datang untuk ikut doa. Pak Halim melakukan kehendak Tuhan. Ya. Leli juga datang bergabung. Jangan hilang lagi ya Leli ya. Oke? Nanti yang lain juga datang dong. Enggak, yang dulu-dulu pada lari seperti tikus itu datang lagi dong. Ya, jangan hilang dong. Dan semoga banyak lagi orang-orang yang taat seperti Pak Halim, puji Tuhan ya. Saudara, orang yang melayani itu harus ikut terjun dalam doa. Nggak boleh bosen, nggak boleh boring, apalagi yang rumahnya dekat-dekat sini, saudara. Gimana? Ya. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini soal perkara kecil, saudara. Hanya soal bunga yang fresh dan soal doa. Tapi yang Tuhan mau itu adalah apa? Kehendaknya, ketaatannya, ya, bukan korban, ketaatan kita, saudara. Tuhan sedang melatih kita untuk menuruti perintahnya. Ya. Orang yang tidak setia dalam pelayanan yang kecil, tidak mungkin Tuhan percayakan pelayanan yang besar. Karena itu akan menghancurkan pekerjaannya. Maka itu saudara dan saya harus taat setia walaupun itu perkara kecil. Senangkan hatinya. Hati-hati dosa yang tidak berbuat apa-apa, saudara. Ada
dosa yang nggak berbuat apa-apa? Ada. Dosa yang tidak pernah bersaksi, ya. Dosa yang tidak bersaksi, tidak melayani, tidak ikut doa, tidak support, tidak menolong, tidak berbuat apa-apa, itu bahaya, saudara. Kenapa dikatakan bahaya? Kenapa dikatakan bahaya? Karena Tuhan tidak ada ikut serta dengannya. Nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan di hatinya. Hatinya jadi kosong, pikirannya jadi negatif terus, tidak ada damai, tidak ada penyertaan Tuhan. Ya. Hidup dalam rumah tangga, Lukas 16, Lukas 1 ayat 6. Hidup dalam rumah tangga, Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, firman Tuhan di ayat ini sedang menceritakan bagaimana kehidupan Zakaria dan istrinya Elisabeth. Keduanya benar di hadapan Tuhan. Keduanya hidup menuruti perintah Tuhan. Dalam rumah tangga, kehidupan suami istri itu seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Keduanya harus mentaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya dan sungguh-sungguh. Bukan hanya istri atau suami, saudara, tapi keduanya harus hidup benar di hadapan Tuhan, agar kita menjadi contoh untuk anak-anak kita dan untuk keluarga yang lainnya. Maka kalau mau mencari pasangan harus yang seiman, saudara, sehati, sepikir, agar rumah tangga bisa hidup rukun dan sama-sama memuliakan Tuhan. Dan saling membantu satu dengan yang lain, bisa bekerja sama. Begitu pula dalam pelayanan pekerjaan, sama-sama kita harus bersatu hati sepikir untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perselisihan di antara kita, saudara. Yesus datang ke Yohanes Pembaptis, minta untuk dibaptis. Inilah kerendahan hati Yesus. Yesus harus menjalani kebenaran, saudara. Kata Yohanes Pembaptis, aku yang harus dibaptis olehmu, tapi engkau minta dibaptis olehku. Kata Yesus, biarlah kita harus mentaati perintah Bapa. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan langit terbuka. Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara yang dikasihi Yesus, marilah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Kita harus saling mengalah, saudara. Dan jangan kita merasa lebih dari yang lainnya atau merasa pintar dari yang lainnya. Satu hari kita akan jatuh karena kesombongan kita. Orang yang rendah hati dikatai apa juga dia tetap tenang, saudara. Ya, dia tidak menjawab apa-apa, tidak ada respon apa-apa. Itulah tanda kebaikan orang yang rendah hati. Orangnya suka mengalah, ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Mentaati orang tua, Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi yang masih punya orang tua, saudara harus sayang, mengasihi orang tua. Tidak salah kita mengasihi orang tua. Firman Tuhan mengatakan itulah yang indah di dalam Tuhan. Menghormati orang tua satu-satunya dari 10 perintah Allah, yaitu di dalamnya ada 2 bonus, saudara, yaitu berbahagia semasa hidupnya dan panjang umurnya. Kesaksian, saudara, ada kesaksian lagi, jangan bosan ya. Ada seorang ibu diusir, saudara, oleh menantunya. Ini kejadian benar, bukan bohong-bohongan. Anaknya itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ibunya diusir dengan oleh menantunya. Anaknya nggak bisa berbuat apa-apa karena lihat ini istrinya, itu ibunya gitu. Suami ini diam aja karena takut sama istri, saudara. Ibunya diusir dari rumah, ditaruh di panti. Ibunya ini sudah tua, saudara, matanya juga udah nggak bisa ngeliat. Coba gimana ya? Anak-anak dan mantu tidak mau mengurusinya lagi. Terus nggak lama kemudian kedua anaknya meninggal, saudara, di usia yang sangat muda. Ini nggak bohong, ini kejadiannya. Makanya harus menghormati orang tua. Di sini ada nggak ini orang tua yang diusir oleh menantunya?
Haleluya. Saya berharap semua anak-anak maupun mantu-mantu di sini hidup mengasihi orang tua dan mengasihi mertuanya, dan takutlah akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, menghormati orang tua bahagia, diberkati, dan panjang umurnya untuk menikmati berkat itu. Orang yang melawan orang tua hidupnya tidak ada berkat. Camkan ini saudara. Yang terakhir mungkin ini, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita bergembira kalau kita mendapat berkat, benar nggak saudara? Dan kalau kita ke dalam keadaan baik-baik. Tetapi Tuhan berkata, bukan karena itu katanya, melainkan karena Tuhan. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Karena itu bergembira. Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memberkati kita. Sehingga kita bergembira karena Tuhan, bukan karena yang lain. Ingat itu ya saudara. Karena Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kita harus mengucap syukur selalu dalam segala hal saudara. Di waktu senang kita bisa mengucap syukur, waktu susah pun kita bisa mengucap syukur juga. Itulah yang dikehendaki Tuhan ya. Ingat, jauhkanlah segala nikmat dunia ini. Jadilah orang-orang yang berkenan. Kita boleh memuji Tuhan seperti Daud, saudara. Berhikmat seperti Salomo. Mempunyai iman ketaatan seperti Abraham. Tapi kalau kita tidak bisa berubah, tidak bisa mengendalikan diri seperti Yusuf, kita akan berakhir seperti Simpson, saudara. Mau seperti Simpson? Enggak kan? Simpson yang dari hakim menjadi pelawak, yang artinya menjadi tertawaan orang. Camkan ini saudara dalam hidup saudara ya. Jadi berhati-hatilah kita hidup. Lakukan semua perintah Tuhan yang ada di dalam kitab suci saudara ya. Itulah kehendak Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan pada hari ini, biar menjadi berkat untuk saudara dan saya. Mari berdoa saudara. Tuhan, hamba mengucap syukur pada hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Berikan hati Tuhan kepada jemaat Tuhan di sini Tuhan Yesus. Untuk selalu Tuhan dengar-dengaran kepada perintah-Mu Tuhan Yesus dan melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini dan sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar mereka bisa melakukannya dengan sepenuh hati mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus, yang terikat Kau lepaskan, yang beban berat Kau angkat setiap beban-beban kami ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup hari-hari kami Tuhan Yesus selalu disertai oleh Engkau Tuhan. Jagai langkah-langkah kaki kami untuk selanjutnya Bapa. Keluar masuk kami semuanya Tuhan Yesus tolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.